Desa Telaga Jernih. Desa Telaga Jernih dahulu adalah bagian dari wilayah Desa Teluk. Setelah pemekaran, Telaga Jernih pun menjadi desa baru dengan luas 1.298 hektar. Disebut Telaga Jernih karena dulu pada saat akan membuka kampung ini ditemukan sebuah telaga ataupun sumur yang airnya jernih. Karena jernihnya persis seperti kaca, sumur itu pun disebut Telaga Jernih. Kampung ini pun menjadi desa Telaga Jernih seperti sekarang. Selain Telaga Jernih, desa ini pun kadang disebut dengan nama Desa Trans. Karena program transmigrasi dilaksanakan pemerintah di desa ini pada tahun 1999 dan pada tahun 1960 yang lalu. Penduduknya 5.947 jiwa atau 1.914 kepala keluarga. Mayoritas sebagai petani, lebih dari 85%. Tapi ada juga yang bermata pencarian sebagai pedagang, karyawan, dan lain-lain. Yang membanggakan, masyarakatnya guyup. Jika ada masalah, maka segera dibawa ke dalam forum musyawarah desa. Yang menarik lagi, selain memiliki areal pertanian yang luas, masyarakatnya mayoritas menanam jambu madu. Jambu madu itu rasanya luar biasa manis. Pembinaan olahraga dan generasi muda juga dilakukan, antara lain dengan membentuk klub sepak bola dan futsal. Hal ini tentu bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain agar generasi mudanya bisa lebih terarah dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Bersama saya Budi Julkifli dan sahabat saya Zainuddin Amir. Sore ini kita berada di Desa Telaga Jernih bersama Bapak Kepala Desa Bapak Srianto. Di sini kita lihat ada yang mendampingi Bapak Srianto, yaitu Pak Sekdes dengan siapa Pak? Pak Heri dan juga Ketua BPD Ali Rahmat. Oke, jadi untuk menghemat waktu Pak, kepada Bapak Kepala Desa kami mintakan paparannya, penjelasannya singkat-singkat saja Pak tentang sejarah desa dan mungkin nanti bisa ditambahkan dengan visi misi Pak. Silakan Pak. Baik. Terima kasih kepada Pak Budi. Kami Kepala Desa Telaga Jernih ingin memaparkan sejarah Desa Telaga Jernih. Desa Telaga Jernih adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Desa ini merupakan desa pemekaran dari Desa Teluk, Kecamatan Secanggang pada tanggal 17 bulan April tahun 1996. Desa Telaga Jernih merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1958, daerah yang pada mulanya masih berupa hutan dan rawa menyebabkan masyarakat transmigrasi yang rata-rata berasal dari daerah Jawa Tengah, membuat perkemahan di daerah yang memiliki sumber air bersih berupa sumur oleh penduduk lokal disebut telaga yang bersih dan jernih, dan lambat laun tempat ini disebut sebagai daerah Telaga Jernih, dan ada pula yang menyebut daerah ini sebagai daerah trans atau transmigrasi. Visi misi. Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa terus
mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketetapan pemetaan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi, esensi, masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintah di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap kepala desa dan perangkat, operasional pemerintah desa, dan tunjangan operasional BPD dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat, sehingga secara bertahap Desa Telaga Jernih dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan visi dan misi. Visi desa terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabilitas menuju masyarakat Desa Telaga Jernih yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Telaga Jernih, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga 6 tahun ke depan Desa Telaga Jernih mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Misi menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyup, rukun, dan religius dalam kehidupan masyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan budaya yang ada. Kedua, memperdayakan potensi yang ada di masyarakat yang meliputi A. Pemberdayaan sumber daya manusia terutama perempuan dan karang taruna. B. Pemberdayaan sumber daya alam. C. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi A. Pemerintah yang transparan dan akuntabel. B. Pemerintah yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar. Kemudian C. Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan masyarakat dan gotong royong masyarakat. Udah. Oke, Pak. Sekarang saya mau ke Pak Sekdes dulu. Saya mau tahu juga, Pak, masalah profil desa kita, Pak. Misalnya jumlah penduduk berapa, ya kan? Luas wilayahnya, berbatasan dengan apa saja kira-kira, Pak. Silakan, Pak. Perkenalkan diri dulu, Pak. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adheri. Saya adalah Sekretaris Desa Telaga Jernih. Berikut saya jelaskan beberapa hal tentang profil desa. Untuk yang pertama, Desa Telaga Jernih telah dipimpin oleh 5 kepala desa dari awal sampai sekarang. Itu yang pertama adalah Bapak Almarhum Ribut. Itu mulai dari pemekaran, itu dari tahun 96 sampai tahun 2006. Kemudian Bapak Wagiman menjabat sebagai PLT Kepala Desa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Kemudian Bapak Sukirdi menjabat tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. Kemudian Pak Misran menjabat sebagai PJ Kepala Desa Telaga Jernih dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian Bapak Srianto yang ada di samping kita dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian gambaran umum Desa Telaga Jernih memiliki luas wilayah
seluas 1.298,63 hektar. Kemudian dengan di geografisnya berbatasan sebelah utara dengan desa Cintaraja, kemudian sebelah selatan dengan desa Teluk dan juga Sukamulya, kemudian sebelah timur dengan desa Karanggading, kemudian sebelah barat dengan desa Teluk dan desa Sukamulya. Kemudian berikut juga saya jelaskan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita totalnya itu ada 5.947 jiwa, dengan rincian laki-laki 2.994 jiwa, kemudian perempuan 2.953 jiwa, dengan total kepala keluarga 1.914 kepala keluarga. Mata pencarian masyarakat kita didominasi oleh petani. Lebih kurang 85%, kemudian sisanya ada sebagai karyawan swasta di perusahaan-perusahaan, kemudian juga guru honor dan lain-lain sebagainya. Kemudian desa kita terdiri dari 18 dusun serta lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan seperti LPMD, PKK, Rumah Desa Sehat, Posyandu, Al-Hidayah Desa, Kelompok Tani, Gapoktan, Remaja Masjid, Penggali Kubur, Bilal Mayit, dan lain-lain. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya pada Pak Edi Rahmat ini sebagai Ketua BPD. Gimana hubungan Bapak antara Bapak sama Pak Kades? Apa sinkron dalam penyampaian? Bapak kan mewakili masyarakat ini, ya kan, untuk ke desa kan gitu. Kepada kendala dan masalah. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Edi Rahmat, Ketua BPD Desa Telaga Jernih. Alhamdulillah sepanjang saya menjabat sebagai Ketua BPD, alhamdulillah nggak ada gesekan, Pak. Kita sinkron, saking saling mengingatkan apabila ada mungkin setiap perjalanan ada kekeliruan, kita tetap ingatkan. Gitu aja. Tapi sinkron nggak ada masalah. Hubungan bagus, Pak. Bagus. Kemudian apa harapan Bapak ke depan ini, gimana harapan Bapak ke depan? Ya, harapan kami berjalan dengan lancar, desa dan tetap sinkron dan bangunan itu terselenggara semua. Saya kembali ke Pak Kades, Pak. Tentunya di desa kita ini kan banyak potensinya, Pak. Cobalah kira-kira Bapak sebutkan kira-kira apa saja itu bidang-bidang yang potensial di desa kita ini, Pak. Ya, terima kasih Pak. Pastinya di Desa Telaga Jernih ini potensinya adalah sebagian besar adalah petani, Pak. Petani, ya. Kemudian perkebunan, ya, ada yang saat ini lagi banyak ya dilaksanakan atau ditanam masyarakat adalah jambu madu. Nah, itu jambu madu, ya. Kemudian juga ada peternakan, ya, peternakan lembu, kambing. Nah, itu yang banyak. Bisa nanti kita tinjau tuh, Pak, ya? Bisa ya? Bisa. Gitu juga jambu madunya bisa kita lihat. Bisa, Pak, bisa. Sedang berbuah atau apa, Pak? Sedang, Pak. Tadi saya telepon dengan petaninya, dia siap menunggu di sana, Pak. Kok udah jambu tuh suruh kita ya. Iya, Pak. Bisa dirasa tuh, Pak, ya? Bisa, Pak. Langsung bisa dirasa. Tenang, Pak. Lanjut, Pak. Ada lagi, Pak? Sesuai dengan namanya Telaga Jernih, sampai sekarang masih jernih telaganya, Pak? Begini, Pak, itu saya pun waktu itu mungkin masih kecil atau barangkali belum lahir saya, Pak. Itu saya lahir tahun 71. Sedangkan sejarah Telaga Jernih ini ya buka dari mulai bukaan transmigrasi ini tahun 1958. Sehingga saya tidak bisa menyaksikan langsung, hanya mendengarkan, Pak. Nah, itu pun letaknya cerita. Karena dulu Telaga Jernih ini masih bergabung dengan Desa Teluk, Pak. Makanya air bersih atau telaga yang bersih itu berada di lokasi Desa Teluk sana, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi konon kata masyarakat itu air itu nggak pernah habis, kering. Dan jernih. Nah, maka itu disebut dengan suatu telaga yang jernih, Pak. Gitu. Itu kan telaga itu kan orang Melayu, Pak. Sumur tuh mungkin. Bahasa orang Melayu itu ya. Iya.
Sementara yang masuk ke sini kan orang Tran tuh dari Jawa kan. Jawa, Sumur, iya. sumur, itu kan. Sumur, ya, berbentuk sumur, Pak, itu. Iya. Kemudian ke Pak BPD, tadi kalau nggak salah Pak Kades dalam paparan itu kan menyebutkan dia tuh transparan. Kemudian ada peran serta masyarakat, ada lagi semangat apa kebersamaan. Betul nggak tuh Pak? Nanti coba berprofilan Pak. Ya kan? Terima kasih Bang Pak Budi ya. Iya. Kalau yang disampaikan Pak Kades itu betul Pak. Karena Betul, itu memang. betul, kita juga sering gotong royong. Contohnya dalam pembangunan masjid Madluda kita budayakan gotong royong. Semua itu untuk pengecoran semua itu gotong royong masyarakat Telaga Jernih. Maksudnya gini Pak, kebersamaan itu bukan gotong royong aja. Semua Apa-apa yang mau dibangun misalnya nih kan, masalahnya tetap musyawarah desa dulu. Tetap Jangan pula semangat Pak Kades saja, kan gitu kan Pak. Ya kan memang nggak ditanya nih Pak, ya kan nah. Kan gitu Tetap kan. ada bangunan tetap kita musyawarah. Ya kan musyawarah. Apabila ada berarti tetap di dusun lah, dusun ada bangunan itu dimusyawarahkan di dusun itu Pak. Jadi yang Oh, di dusun itu ya? yang mengerjakan orang dusun itu. Di Itu situ juga maksudnya. Bapak sebagai BPD dan Pak Lurah juga ada di situ. Insya Allah ada. Ya. Jangan pula karena dekat Pak Kades. Jawabannya apa ya kan? Kan enggak kan, bukan karena itu kan? Oke. Ada Pak Amir lagi tambahan? Jadi gini Pak, setelah ini kami kepingin lah melihat pertanian, peternakan, habis itu UMKM tadi Pak ya? Iya, iya. UMKM itu apa tadi Pak kira-kira? UMKM. Tempe ya. Tempe sama tempe yang sayur. Tempe? Tempe sayur Tempe sayur. sama keripik yang waktu kita tinjau. Oh, keripik tempe. Habis itu ada juga Pak, apa tuh kata tadi katanya? Bukan, tempe keling apa? Oh, tempe. Hah? Pisang saling, Keripik gosong. Iya. Itu apa itu? Kerajinan apa juga gitu? Ya, kerajinan UMKM. UMKM juga. Itu maksud kami, kalau memang kita udah selesai, kita ke sana Pak. Oke. Atau gini Pak, ada mungkin pengrajin yang bisa kita hadirkan juga? Kayaknya lebih pas ke lokasi lah Pak. Ke lokasi ya? Nah, Oh, boleh, boleh. Lebih kita bisa melihat bagaimana nanti produksinya juga sekalian di lokasinya kan lebih enak kita Pak. Boleh. Jelaskan. Jadi sebelum ditutup Pak, ya mungkin sambutan Bapak lah atau harapan Bapak yang terakhir bisa Bapak sampaikan Pak. Terima kasih kepada Bapak yang hadir, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Harapan saya ke depan kami pemerintah Desa Telaga Jernih beserta BPD terus meningkatkan kebersamaan mitra ya untuk membahas hal-hal yang sedang berkembang. Kemudian harapan kami kepada Bapak yang hadir pada hari ini, Pak Budi dan Pak Amir ya, tolonglah desa kami dibantu Pak dalam mempublikasikan ya apa yang saya sampaikan ini ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa ya katakanlah viral sehingga dilihat oleh pemerintah pusat bahwa kami di desa ini betul-betul melaksanakan pembangunan. Ya, betul. Apalagi pembangunan yang berasal dari dana desa. Kemudian apa yang kami perdayakan ke masyarakat ini dilihat oleh pemerintah pusat. Kami bukan sekedar hanya menerima bantuan, sekedar menerima dana desa, tapi kami juga melaksanakan dengan dana desa ini kami laksanakan dengan untuk membangun, membina dan memberdayakan masyarakat Desa Telaga Jernih. Ya, gitu ya Pak? Ya. Oke, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau tadi kita bincang-bincang dengan Pak Kepala Desa, Pak Sekdes dan Ketua BPD, ini ada yang sesi yang kedua namanya ini, yaitu dengan Bapak Gapoktan dan Ketua Kelompok Ternak Pak ya, Bapak Heriadi, kemudian dengan Ibu Ketua UMKM, Ibu apa Bu? Leginem. Kemudian ada Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ibu Markise. Wah, ini penyanyi kayaknya ini. Oke, selamat sore Ibu, Bapak. Semangat. Jadi kita semangat nih Bu ya. Oke, jadi ada yang kami tanya Bu. Yang pertama mungkin ke Pak Heriadi dulu Pak, saya Pak. Ini masalah pertanian dan peternakan. Kira-kira luas pertanian kita berapa Pak? Iya, luas pertanian itu Desa Telaga Jernih itu 284 hektar dan kemudian yang semalam mendapat optimalisasi lahan itu 155 hektar Pak. 155 hektar. Kemudian dari
kelompok tani itu ada berapa kelompok tani yang di desa kita ini? Kelompok tani sekarang ini desa Telaga Jernih itu 16 kelompok, Pak. 16 kelompok. Ya. Mereka itu merangkap satu dusun itu satu, Pak. Oh. Ya. Pertaniannya apa aja Pak? Padi? Pertaniannya padi, terus kelapa sawit, mungkin yang disebutkan lagi istilahnya itu jambu madu. Jambu madu ya. Ada. Untuk pertanian tadi tak ada hujan atau? Tak ada hujan, Pak. Untuk desa Telaga Jernih ini rata-rata tak ada hujan, Pak. Jadi selama ini Pak, pertanian ini kira-kira macam mana? Misalnya lah nih, apa namanya, pupuknya sulit kah, ya kan? Atau mudah, atau kayak mana? Untuk Telaga Jernih mungkin sama Pak, untuk desa-desa yang lain. Untuk pupuk mungkin mengalami kendala, Pak. Kendala? Yaitu mungkin dari langka? pupuk cukup langka, Pak. Oh. Habis itu penyuluhan kita? Penyuluhan kita tetap berjalan Pak dengan baik. Bagus. Kami selalu berkoordinasi, tapi mungkin mungkin disusupi dengan orang-orang yang mafia pupuk. Jadi masyarakat yang kecil ini kadang-kadang susah untuk mendapat. Itu yang perlu disampaikan. Karena mungkin baru di desa ini ya kan, di desa lain ya biasa-biasa saja lah. Selain itu Pak, kendala yang lain nggak ada? Masalah yang lain nggak ada? Untuk keluhan yang lain itu untuk masalah pertanian mungkin karena kita tak ada hujan Pak. Jadi kan tak ada hujan itu mengandalkan tak ada hujan, jadi nggak ada irigasi. Jadi tiap tahun kita kadang-kadang mengalami musim kekeringan dan kita mengalami gagal panen. Di situ masalah kendalinya. Tapi tetap 2 kali panen. Insya Allah tetap kendali panen Pak, tapi kadang-kadang ya tadi kita mengalami musim kekeringan, jadi masyarakat kadang-kadang mengeluhkan, jadi istilahnya kecewa orangnya. Kecewa, bantuan pemerintah kan belum ada kan, mungkin ada sumur dangkal ataupun pembuatan sumur air yang mencukupi lahan-lahan pertanian Pak. Jadi bantuan-bantuan yang ada selama ini gimana? Sekarang udah Pak. Udah mulai? Sekarang udah ada bantuan seperti pompa air atau normalisasi untuk parit-parit yang tersumbat itu sekarang udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Walaupun sebelumnya mungkin belum ya? Iya Pak. Jadi harapan Bapak ke depan lah? Agar irigasi ya. tetap dibangun kembali. Yang dulu kan udah dibangun tapi kan mengalami macet, kendala macet. Dan mereka sudah merusaklah aliran cacing lah kalau kami bilang. Jadi mungkin dihidupkan kembali dan irigasi harus tetap dibangun. Ya, jadi betul. Masyarakat mengalami istilahnya nggak gagal panen. Kemudian ada yang tambahkan lagi peternakan mungkin dari peternakan ya. Peternakan. Iya. Jadi untuk peternakan Telaga Jernih ini cukup sentral Pak. Masyarakat selain ke ladang, ke persawahan mereka kembali membawa rumput untuk peternakan. Jadi istilahnya double lah, gerbang double untuk menghidupi keluarga. Jadi itu lembu tuh? Lembu, entah kambing, kambing kebanyakan Pak. Jadi lembu untuk masyarakat Telaga Jernih ini ada 1090 ekor yang terdata. Kemudian kambing 1458. Kendala-kendala untuk peternakan ini Pak, kadang-kadang kita lembu itu kan ada penyuntian untuk suntik, ya. di bring. Jadi itu mereka mengalami kendala berapa kali suntik tidak menghasilkan. Jadi untuk pemerintah tolonglah dibantu untuk induk pembibitan atau pejantan agar peternak ini tiap tahunnya menghasilkan anak-anak sapi kembali. Jadi nggak sampai mengalami 2 tahun atau 3 tahun Pak. Berarti 2-3 kali suntik baru hamil itu? Bukan Pak, kadang-kadang sampai saya sendiri mengalami itu sampai 2-3 kali suntik Pak. Berarti bibitnya itu mandul berarti dia. Kalau dibilang mandul ya pejantannya atau induknya nggak tahu Pak, tapi karena udah mengalami berapa kali bunting beranak, tapi kemudian suntik sampai 10 kali pun kadang baru beranak. Jadi kan peternak itu mengalami bosen lah Pak, dengan modal yang besar. Masalah bibitnya mungkin demikian Pak. Nanti Bapak koordinasikan sama Dinas Pertanian dan Peternakan. Coba nanti kita. Tim penggerak PKK Desa Telaga Jernih adalah salah satu tim penggerak PKK yang aktif di Kecamatan Secanggang. Banyak kegiatan yang dilaksanakan, antara lain menggerakkan senam lansia, mendorong masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk gemar berkebun, seperti menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, menggerakkan tanaman sayur-sayuran dengan metode hidroponik yang notabene ramah lingkungan. Kemudian buat sama Ibu PKK ini, Ibu Martise. Iya. Apa aja yang ada di PKK ini Bu? Coba Ibu ceritakan dulu Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Telaga Jernih. Adapun kegiatan yang kami laksanakan yaitu setiap bulannya melaksanakan arisan bulanan yang kami ambil setiap tanggal 26 minggu keempat. Adapun kegiatan tersebut, pertama kami berolahraga atau senam, dan selain itu kami ada rapat, ada apa yang harus kita laksanakan di dusun-dusun, dan seterusnya pembentukan keterampilan, contohnya pembuatan buket atau apa, itu saja Pak. Itu apa ya Bu? Terus katanya ada juga hidroponik Bu. Saat ini kami ada penanaman hidroponik ada di samping balai desa, yaitu penanaman kangkung. Dan yang belum kami masukkan ini saat ini yaitu penanaman sayuran pakcoy. Apa tuh pakcoy? Mungkin besok kami masukkan Pak. Pakcoy atau itu sawi botol. Sawi botol. Ya. Kemudian ada juga pengajian Bu. Kalau kami dari PKK Ketua Pokja 1, 2, 3, dan 4 selalu mengikuti kegiatan pengajian Al-Hidayah yang diadakan setiap bulan hari Senin minggu pertama. Berarti 3 kegiatan itu aja Bu PKK Bu. Itu kontinu ya. Rutin itu setiap bulannya. Iya, itu yang selalu kami laksanakan. Oke. Terima kasih. Iya Bu. Kemudian ke Ibu Loginem, UMKM Bu ya. Apa aja Bu UMKM yang ada di desa kita nih Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UMKM yang ada di Desa Telaga Jernih ini tempe keripik keling Pak. Tempe keling ya. Ini orang yang buat orang keling apa gimana? Yang buat orang Jawa karena keripiknya tuh warnanya hitam jadi dibilangkan keripik keling ataupun keripik gosong. Oh, itu dari tempe juga Bu? Enggak, kalau keripik keling itu dari pisang. Kalau tempe keripik dari kacang kedelai, kalau tempe sayur ya dari kacang kedelai. Jadi Bu, faktor ekonominya membantu tuh Bu? Ya alhamdulillah Pak. Istilahnya memang berputar, ada pemasarannya gitu Bu? Iya Pak. Kebetulan saya ada di rumah usaha buat tempe sayur, ya alhamdulillah membantu perekonomian keluarga, membantu penghasilan, nambah penghasilan suami. Keluhan Ibu apa? Misalnya bahan pokok mudah didapat atau mahal atau bagaimana? Alhamdulillah untuk saat ini bahan pokok mudah didapat karena ada toke dari Stabat. Cuman masalah pemasaran alhamdulillah juga lancar, cuman masalah kendala di harga kacang kedelai Pak. Dulu harga kacang kedelai berharga 1 goni itu berjumlah 50 kilo dengan harga 325 kilo. Karena adanya Covid, kacang kedelai naik terus sampai 700.000 per karungnya. Nah, 2 kali lipat ya? Iya itu Pak. Sementara masyarakat ini tidak tahu kalau kacang kedelai itu mahal, tahunya mereka harga itu dengan murah, tapi tempenya yang cukup besar. Sementara kita kalau pemasaran itu kan harus disesuaikan. Kalau kacangnya mahal ya tempenya dikecilin karena masyarakat itu nggak mau dia menaikkan harga, maunya dia harga tetap sama. Jadi ini Covid udah lewat, udah lalu, tapi kacang kedelai kok ya turun, tapi kok nggak bisa normal seperti dulu lagi gitu. Kalau bisa makanya dimohonkan untuk supaya harga kacang kedelai bisa harganya maksimal, stabilkan lagi gitu Pak. Karena termasuk tempe itu adalah termasuk makanan kebutuhan favorit juga, mudah dijangkau, harganya pun ya lumayan murah dibandingkan ikan-ikan gitu Pak. Jadi nanti bisa kita tinjau Bu? Bisa Pak. Kepingin pula jadi apa tadi keripik gosong tadi kan? Nah, kayak keripik keling ya kok? Iya keripik keling. Terus PKK tadi Bu, bisa juga kita tinjau Bu ya? Bisa. Kemudian senam tadi, wah itu cemana ceritanya senam itu? Ada instruktur itu Bu? Ada. Oh ada. Kalau nggak ada, bapaknya bisa. Iya maksudnya kalau nggak ada. Oke, sudah keliling-keliling desa Telaga Jernih, sudah banyak yang dilihat, sudah banyak potensi yang ditunjukkan, tapi ternyata ada yang ketinggalan satu, yaitu tentang pembinaan olahraga untuk para remaja. Nah, di sini ada saya bersama Abang Ripan. Abang Ripan ini Ketua LPMD Desa Telaga. Ketua LPMD yang juga pembina olahraga. Iya benar.
Kira-kira coba Abang cerita olahraga apa yang Abang bina ini? Kebetulan di desa kami ada olahraga sepak bola putri, Pak. Putri ya? Iya. Di mana awal terbentuknya itu 2019 sampai sekarang, Pak. Itu sepak bola khusus apa ada futsal apa gitu? Mereka melingkupi tergantung. Kadang turnamen sepak bola ikut sepak bola, turnamen futsal ikut futsal. Oh, pelatihnya siapa? Saya sendiri. Oh, Abang sendiri? Iya. Oh, mantap. Habis itu apa event-event atau apa yang pernah diikuti? Event-event kayak event-event di luar, open turnamen di luar, piala Pak Juara Arifin, ataupun di event-event SSB lain yang ada rutinan setiap bulannya ada juga dia. Oh, dengar ada event mungkin ikut gitu ya? Ikut. Berarti udah ada belasan, puluhan yang diikuti? Ya kalau gitu dari ya? udah puluhan lah, Pak. Jadi dari mana nih? Apa tingkat kabupaten aja dia? Apa Sumatera Utara, pelosok jauh pun diikuti? Sumatera Utara kami hanya pembibitan, Pak. Jadi pemain itu kami titipkan ke tim yang udah memang lisensi. Kalau pemain itu udah jadi, nanti kami titipkan ke tim yang udah matang secara finansial gitu dan ya? segala macamnya. Habis itu prestasi gimana? Prestasinya alhamdulillah ada satu pemain kami kemarin terpilih di PON 2024 kemarin di Sumut Aceh, Pak. Apa tuh sepak bola putri? Sepak bola putri. Sepak bola? Iya. Bukan futsal ya? Pertama dia ikut futsal, tapi tembusnya di sepak bola. Malah tembusnya di sepak bola? Dua-dua tembus sih, cuma dia milihnya ke sepak bola. Siapa itu namanya? Melisa, Pak. Asal memang desa sini? Asalnya desa sebelah, tapi dia ikutnya di sinilah klub di ini? Di sini semua. Mantap. Dia dari SMP sampai tamat dia semua di sini. Artinya kan dia mengikuti pembinaan kita. Iya, gitu, benar. Kalau desa sebelah nggak ada tempat pelatihannya, kemana dia? Ya makanya tempat tinggalnya aja, warganya aja yang di sebelah, karena memang dia berKTP sebelah kan. Tapi kan dia bermainnya di sini. Bermain di sini. Kemudian apa? Dukungan kepala desa? Kalau untuk pemerintah desa, mereka support, Pak, dari pembinaan, pembelian alat-alat latihan sampai kostum, beserta kalau kami ada event-event jauh pun disupport lah. Support ya. Dari transport atau segala macamnya. Jadi selain ikut masuk tim tadi, ada mungkin prestasi apa yang pernah diraih? Pernah lah, Pak. Pernah ya. Alhamdulillahnya mungkin sekarang setiap event bisalah kita bawa juara-juara. Nggak memalukan lah ya. Nggak memalukan. Jadi apa dasar Abang dibawa putri? Maksudnya kan biasanya kan putra ya kan? Iya. Pak Putri. Ya. Karena pemain bola juga kayaknya apakah? Iya, semangat saya memang nih. Ya kalau Pak Putri gitu yang Abang rekrut atau apa karena gitu? Pertama itu yang jarang mungkin sih ya. Pertama jarang, Pak. Yang kedua, saya lihat mereka semangatnya. Semangat ya? Semangatnya bahwasannya bukan cuma putra aja yang bisa main bola. Iya. Putri ini Putri bisa juga iya. gitu. Prestasinya pun sekarang kan bisa. udah mulai digalakkan ya kan. Iya, jadi belum banyak dia. Belum banyak. Jadi saingan untuk mereka berprestasi ke depannya itu sedikit. Masih terbuka ya kan? Masih agak dibilang terbuka gitu. Ada juga yang lari kencang-kencang itu, anak perempuan. Ya ada lah, Pak. Ya, dari skill semua sama. Sekencang-kencangnya perempuan lah ya kan. Iya, udah sama semua, Pak. Mantap memang. Jadi abang pernah main sama anak perempuan gitu? Nggak pernah lah, mana anak laki lah. Kita kan okrek. Okrek namanya. Orang tua ya kan, karena umur udah tua. Tapi pernah nggak abang nengok tim sepak bola wanita gitu? Nggak pernah. Sama sekali. Iya. Makanya mana ada kan jarang deh. Nanti kan di hari ini ada SSB itu nyelip dia 1-2 yang putri kan. Nah, tapi yang lainnya putra. Jadi di sini nggak ada yang laki-laki gitu? Ada juga, Bang. Ada. Tapi orang ini kan berarti kan ada satu tim memang cewek kan. Nah, kalau di tempat lain itu misalnya ada 10 lah begitu kan, nyelip dia 2 yang cewek gitu. Jadi dia gabung, nggak nampak lah dia. Kalau di sini putra-putrinya pun ada. Oh, putra-putri, tapi yang putri yang menonjol ya. Apa nama timnya? Kalau spesifiknya Telaga Jernih FC, tapi kalau putrinya Woman Telaga Jernih FC. Woman Telaga Jernih FC. Mantap. Oke, terima kasih Bang ya. Jambu madu itu banyak macamnya. Tapi jambu madu yang dibudidayakan masyarakat Desa Telaga Jernih memang istimewa karena manis rasanya. Buah mengkudu dibeli Najwa. Kami berebut mau memakannya. Jambu madu Telaga Jernih memang istimewa. Selain lembut, manis rasanya.
Pak manen berapa hari sekali? 3 hari sekali. Jadi masalahnya hama tadi bang ya? Iya. Hama lalat tadi ya? Ini nembus nih lalat tadi nggak? Ini nggak kena. Nggak kena? Sekali ada yang kena. Bisa dimakan ini bang? Bisa. Bisa. Pagi tadi, pagi ini besok lagi separuh nih. Mana? Separuh lagi. Berapa luas nih Pak? Yang punya bapaknya lah? 7 rantai itu berapa? Yang 400 kayak 7 berapa itu ya? Berapa batang pohon? 28. 2000 meter apa segila. Berapa pohon? Berapa pohon? 120. 120 pohon? Karena jaraknya dia 4,5 kali 5. 4,5 kali 5 meter ya? Satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo lah Pak? Ini kalau tambah, ini belum apa, kalau tambah besar nanti tambah dia agak jumpa ini, tambah banyak nanti. Ini kan masih apa, kan masih pertumbuhan lah ibaratnya. Nanti bisa sampai sini dia, sikit aja nanti. Cuma gang kecil aja deh ya. Kalau udah kayak gitu nanti ditunas lagi gitu? Di atasnya, nanti kesininya biar Pak. Kok nggak apa-apa ini ya? Sininya biar nggak tinggi, jadi bungkus ngutip pendek aja. Enak kita ngutipnya ya. Oh. Mantap. Mantap. Betul-betul jamu madu nih. Manis Pak? Manis sekali Bu. Luar biasa. Jambu madunya ini baru betul-betul jambu madu Bu. Luar biasa. Gimana Pak? Nggak bosan kan? Nambah Pak? Nambah? Udah disiapkan kan Mbak? Udah, itu tinggal milih Pak kalau mau nambah. Yang itu Mbak pulang. Aduh, ini Itu manis Kak? Asam gerut dia manis. Gerut. Gerut ini manis. wow. Manis. Ya, memang ya. Manis. Ini baru jambu madu nih namanya. Manisnya kayak madu. Aku gue mau. Ketika Jadi nyetorin nanti. kayak ketinggian deh. Dia apa itu nang marelan Pak. Ya Pak. Nggak noko aku kan Pak. Jambu madu. Bisa kene Pak. Enak ibu lama tapi ya.